Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari materi kuliah Ekonomi Moneter Islam. Ini juga sebenarnya dibahas pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Jadi materi ini dibahas di dua mata kuliah sekaligus. Nah, pembahasan kali ini kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan kebijakan moneter. Nanti akan disampaikan dari sisi pendekatan kebijakan moneter yang dilakukan di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan definisikan dulu apa itu kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu adalah aksi ataupun tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol suplai uang. Jadi suplai uang itu bukan hanya uang yang kita punya dalam bentuk uang kertas ataupun uang koin, tapi berbagai bentuk sistem pembayaran dan transaksi keuangan yang bisa dilakukan di satu wilayah di bawah otoritas kebijakan moneter tersebut. Nah, kebijakan moneter juga bisa meningkatkan likuiditas dari sebuah ekonomi. Likuiditas berarti itu adalah sebuah mekanisme di mana satu benda yang kita sebut uang bisa dengan mudah dialirkan ataupun disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang skalanya makro. Jadi kalau belajar ekonomi makro, maka biasa kita membaginya pada dua hal. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua adalah kebijakan fiskal. Hal lainnya yang berkaitan dengan makro adalah kebijakan di sektor real, karena ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kebijakan moneter yang dilakukan itu biasanya dalam praktik sekarang di berbagai negara terpisah dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektorial. Kebijakan moneter berada di bawah satu otoritas tersendiri yang kita sebut bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal dan kebijakan sektorial berada di tangan eksekutif, adalah melalui pemerintah. Kalau kita melihat lebih lanjut, kebijakan moneter itu dia terbagi pada dua kebijakan, dua garis besar kebijakan moneter, yakni kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Jadi kalau kebijakan moneter yang ekspansif adalah kebijakan moneter yang dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi, ekspansi. Sedangkan kebijakan moneter yang kontraktif sebaliknya, berarti kebijakan moneter ini dilakukan untuk menjaga agar kondisi ekonomi itu tidak terlalu panas atau overheating. Jadi supaya mengimbangi perkembangan perekonomian yang terlalu panas. Nah, ini bisa kita lihat di siklus bisnis. Jadi dalam siklus bisnis di berbagai tempat di dunia ini, dia menganut atau seperti sunatullah lah, katakan. Jadi sesuatu hal itu, dia bisa naik dan turun. Jadi ada saat di mana peak titik jenuh, kemudian nanti ada resesi, kemudian kita akan mengalami recovery, kemudian nanti ada titik jenuh lagi, turun lagi, dan begitu terus. Ya, seperti roda saja berputar. Tidak selamanya siklus ekonomi atau siklus bisnis ini selalu tumbuh positif. Nah, seperti hari ini misalnya pada saat video ini direkam tahun 2021, kita Indonesia sedang berada dalam posisi bawah. Berarti kita sedang mengalami apa yang disebut dengan resesi ekonomi. Nah, apakah akan berlanjut tergantung bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dan bank sentral dalam hal ini bisa menjadi penawar dari ekonomi yang lambat sekarang. Nah, jadi bukan overheat atau dia boom, Anda sedang dalam posisi yang turun, resesi.
Jadi kalau kebijakan moneter ekspansif, nah dilakukan seperti hari ini saat Indonesia mengalami resesi dengan cara menaikkan jumlah uang beredar di masyarakat. Nanti sebaliknya saat kondisi ekonomi sedang terlalu panas, jadi pertumbuhan kita tinggi, kebijakan moneter bisa dilakukan secara kontraktif dalam arti dia mengimbangi saat kondisi ekonomi panas, maka likuiditasnya diturunkan. Nah, dalam kebijakan moneter dikenal dengan ada trilema kebijakan, atau bahasa lainnya the impossible trinity. Jadi ada 3 hal yang tidak bisa disatukan dalam satu kebijakan. Jadi pasti dalam praktiknya kebijakan itu selalu dipilih salah satu. Yang pertama adalah free capital mobility atau modal bebas. Yang kedua adalah otoritas moneter yang independen. Dan yang ketiga adalah nilai tukar suatu negara. Jadi dalam impossible trinity ini atau trilema kebijakan, sebuah negara itu hanya bisa memilih 2 dari 3 ini, tidak bisa memilih 3-tiganya. Misalnya kita hanya memilih modal bebas atau modal bebas dan otoritas moneter yang independen, tapi kita tidak bisa mengendalikan nilai tukar. Jadi exchange rate ini dia bergerak. Atau kita mengendalikan nilai tukar dan independensi dari bank sentral, tapi kita tidak bisa mengendalikan modal. Nah, bagaimana atau pilihan mana yang dilakukan oleh sebuah negara ini tergantung kepada sejarah dari negara tersebut, karakteristik dari negara tersebut, dan banyak hal. Misalnya Indonesia. Indonesia itu kita mengorbankan kebijakan nilai tukar, sehingga kebijakan nilai tukar kita statusnya free floating exchange rate atau nilai tukar yang dia mengambang bebas. Ini secara lebih panjang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi hanya bisa memilih A, B, atau C saja, yang berarti harus memilih 2 di antara 3. Apakah mungkin memilih 3-tiganya? Berdasarkan pengalaman yang sudah dipelajari para ilmuwan dari berbagai negara sepanjang sejarah itu, hanya bisa dipilih 2 saja. Pilihannya tergantung, sekali lagi tergantung kebijakan yang diambil oleh negara tersebut. Nah, ini misalnya opsinya ada opsi A, opsi B, kemudian opsi C. Kalau opsi A berarti negara tersebut mengendalikan modal dan mengendalikan nilai tukar. Ini contohnya adalah Amerika Serikat. Opsi B adalah negara tersebut mengendalikan modal, kemudian mengukuhkan bank sentral sebagai lembaga yang independen. Contohnya adalah Hong Kong. Atau negara yang memilih opsi C. Opsi C itu berarti dia nilai tukarnya stabil dan otoritas moneternya independen. Negaranya contohnya adalah Cina, negara yang memilih opsi C. Kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah arah kebijakan moneter. Jadi arah kebijakan moneter itu atau pola kebijakan moneter itu ada yang, kalau tadi ada kontraktif dan ekspansif, arah kebijakan moneter ada yang sesuai dengan arus atau pro-cyclical ataupun counter-cyclical, tidak sesuai dengan arus. Kalau tadi jenisnya, nanti ini arahnya. Jadi kalau yang pro-cyclical, misalnya siklus ekonomi itu garis yang berwarna merah. Kalau pro-cyclical berarti garisnya berubah menjadi warna biru. Sehingga kalau ekonomi sedang naik,
panas, kebijakan moneter mengikuti dari perkembangan ekonomi, likuiditas dinaikkan dan lain sebagainya, supaya yang sedang panas ini makin panas. Nah, berarti kebijakan moneter mengakomodasi fluktuasi ekonomi. Sebenarnya nanti efeknya seperti garis warna biru, saat dia sedang boom, semakin besar boomnya, dan sedang bust, semakin dalam bustnya. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, saat pertumbuhan ekonominya naik, dia semakin tinggi kenaikannya, dan saat ekonominya turun, semakin turun juga hasil dari kebijakan moneter ini. Atau kita bisa menggunakan arah kebijakannya counter cyclical, melawan arus. Berarti pola kebijakannya dia berlawanan dengan fluktuasi ekonomi. Sifatnya untuk mengendalikan. Jadi saat ekonominya tumbuh cukup tinggi, kebijakan moneter berusaha untuk mengerem agar tidak terlalu tinggi, dan saat dia sedang turun atau pertumbuhan ekonominya minus, kebijakan moneter melakukan penjagaan supaya minusnya itu tidak terlalu jatuh. Jadi melawan arus. Efeknya adalah kalau dia sedang boom, dia tidak kebablasan boomnya ke atas, dan sedang pas, sedang turun, tidak terlalu jauh turunnya ke bawah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang instrumen kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter ini punya beberapa instrumen. Instrumen yang paling umum digunakan oleh berbagai otoritas moneter dunia adalah open market operation atau pasar operasi moneter, pasar terbuka. Atau yang kedua bisa bank reserve requirement, atau di Indonesia kita sebut dengan giro wajib minimum Bank Indonesia. Bisa juga menggunakan suku bunga atau interest rate, bisa menggunakan relending and discount, politik diskonto, juga bisa menggunakan politik kredit. Nah, ada pilihan-pilihan ini bisa menggunakan pilihan yang dia banyak digunakan di zaman kini, terutama ini karena kita kategorikannya kebijakan non-konvensional. Misalnya adalah credit easing, quantitative easing. Seperti yang dilakukan hari ini Indonesia, kita melakukan kebijakan quantitative easing, atau kita melonggarkan ekonomi atau moneter kita, atau forward guidance dan signaling. Jadi ada beberapa pola kebijakan atau instrumen kebijakan moneter yang bisa dilakukan oleh negara, baik itu yang tadi yang main monetary policy instrument yang kebijakan konvensional, ataupun yang non-main, jadi dia kebijakan moneternya yang non-konvensional. Nah, dalam kebijakan moneter itu biasanya kita menggunakan satu jangkar atau satu acuan. Karena dalam sektor moneter kita bisa melakukan banyak hal, tetapi kalau semuanya dilakukan, tidak jelas tujuannya apa, dia akan cukup membingungkan, baik bagi masyarakat, bagi pengambil kebijakan, maupun efek dari kebijakan itu di kemudian hari. Sehingga biasanya sebuah otoritas moneter dia akan menentukan nominal anchornya siapa apa. Apakah macam-macam. Nah, misalnya beberapa pilihan jangkar kebijakan dalam kebijakan moneter itu adalah target inflasi, atau harga, atau agregat moneter, atau nilai tukar, atau kebijakan standar emas, atau kebijakan campuran. Sepenuhnya semua itu kebijakannya itu tergantung bagaimana negara tersebut menetapkan. Karena bank sentral yang berkedudukan di satu negara dan memiliki kekuasaan di satu negara saja bisa berbeda dari satu negara meskipun mereka bertetangga. Misalnya Indonesia hari ini menggunakan satu saja
jangkar itu atau tujuan akhir kebijakan moneter itu yakni adalah target inflasi. Negara ini bagaimana? Misalnya ada yang menggunakan stabilitas harga. Beberapa negara yang menggunakan tujuan akhirnya itu adalah stabilitas harga, misalnya Burundi, Maroko, Kongo, Sudan, Sri Lanka, Armenia, Ghana, Mesir. Kemudian yang menggunakan stabilitas nilai tukar, misalnya Cape Verde. Kemudian ada negara-negara juga yang menggunakan dua tujuan akhir atau multiple objectivity dengan berbagai kerangka kebijakan. Misalnya ingin mempertahankan stabilitas harga dan nilai tukar seperti Liberia, Afghanistan, atau Republik Kirgiz, atau stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi Kamboja, Guinea, dan India. Nah, jadi sepenuhnya itu tergantung pilihan dari negara-negara mau kebijakan, mau jangkar apa yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan moneternya. Nah, hanya saja dalam kebijakan moneter mau tujuannya apapun itu, dia memiliki satu masalah yang kita sebut dengan lag atau waktu jeda antara sebuah kebijakan dikeluarkan oleh otoritas moneter sampai dengan efeknya terasa oleh masyarakat. Kenapa hal ini terjadi? Karena sepenuhnya kebijakan moneter itu bukanlah kebijakan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Harus melalui lembaga tertentu yang kita sebut dengan lembaga keuangan yang dia akan terkena dampak dari kebijakan moneter dan lembaga keuangan tersebut yang menyalurkan atau meneruskan efek dari kebijakan terhadap sektor real atau masyarakat. Jadi jumlah atau waktu yang dibutuhkan kita sebut total lag atau total dari jeda waktu. Nah, kalau kita analisis lebih dalam, total lag ini ada yang dari dalam, inside lag, dan ada yang berasal dari luar atau outside lag. Nah, misalnya yang dari dalam itu ada beberapa hal yang berpengaruhi. Jadi jangka waktu atau lag itu, jeda waktu kebijakan moneter itu terjadi karena proses pengambilan kebijakan moneter itu membutuhkan beberapa analisis. Misalnya, jadi dalam bagian ini, inside lag itu ada dua jenis, recognition lag dan administrative lag. Jadi saat kebijakan moneter itu akan disusun, maka dibutuhkan waktu untuk menggali data terlebih dahulu. Misalnya, berapa pertumbuhan ekonomi, berapa pertumbuhan kredit. Yang data tersebut tidak bisa diambil dalam waktu yang singkat. Jadi ada proses untuk mendapatkan data. Kemudian data itu dianalisis, kemudian dibawa dalam sebuah rapat, baru kebijakannya dikeluarkan. Jadi ada jeda itu, tidak saat seperti kita misalnya tertusuk jarum. Pada saat jarum tertusuk, pada saat itu juga kita merasakan sakit ataupun badan kita memberikan respon bahwa ada bagian tubuh kita yang tertusuk. Jeda waktunya singkat. Nah, ini kalau kebijakan moneter biasanya jeda waktunya agak panjang. Belum termasuk administratif lag ataupun jeda waktu karena alasan administratif. Misalnya proses penulisan dari kebijakan itu sampai dipublis di masyarakat. Itu baru bagian yang dalam internal otoritas moneter. Belum ke bagian luar atau eksternal outside lag. Jadi jeda waktu karena faktor-faktor luar kebijakan moneter. Faktor-faktor yang di luar kebijakan moneter misalnya bahwa kebijakan moneter hanya atau bisa dirasakan oleh masyarakat kalau sudah diterapkan oleh atau sudah dilaksanakan oleh industri keuangan. Baru kita berbicara tentang Indonesia. Bagaimana sih kebijakan moneter di Indonesia itu? Jadi kebijakan moneter di Indonesia itu seperti yang sudah kita sebutkan, menggunakan
target inflasi sebagai jangkar utama. Nah, tapi kita menggunakan operasi moneter atau instrumen kebijakan moneter yang agak berbeda dengan tempat lain. Sama seperti sektor perbankan yang menggunakan dua prinsip, prinsip konvensional dan prinsip syariah, maka kebijakan moneter pun mengikuti. Ada kebijakan moneter yang berprinsip konvensional dan ada kebijakan moneter yang menggunakan prinsip syariah. Berarti yang menggunakan prinsip syariah bebas dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Misalnya yang menggunakan prinsip konvensional adalah kebijakan moneter yang suku bunga, kemudian kebijakan moneter dalam penerbitan sertifikat Bank Indonesia, dan hal-hal lain yang sifatnya biasanya masih berbentuk bunga. Sedangkan yang syariah berarti kebijakan moneternya non bunga itu. Jadi dia tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti riba. Ini adalah contoh beberapa kebijakan moneter. Nah, kita lanjut ke operasi pasar terbuka atau open market operation. Jadi operasi pasar terbuka itu adalah salah satu kebijakan moneter yang sangat penting, yang banyak digunakan oleh bank sentral di berbagai dunia. Karena operasi pasar terbuka itu bisa yang sifatnya dia sudah direncanakan dan bisa yang sifatnya fleksibel. Kenapa dia penting? Karena bank sentral bisa melakukan operasi pasar saat mereka merasa itu dibutuhkan untuk dilakukan. Misalnya seperti hari ini, pada situasi pandemi, bank sentral menjadi pembeli terakhir dari obligasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yang tidak bisa diserap oleh pasar. Nah, bank sentral saat ini bisa menambah operasi pasar terbukanya pada sektor keuangan saat mereka merasa bahwa ini bisa mendorong likuiditas dari perbankan atau industri keuangan. Nah, jadi meskipun sudah dijadwal misalnya operasi pasarnya pada tanggal sekian, tapi ternyata itu belum cukup karena situasi pandemi, maka ditambah waktunya, itu adalah fleksibilitas dari operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka juga ini sama seperti tadi, bisa menggunakan yang berprinsip syariah atau menggunakan yang konvensional. Nah, instrumen kedua yang digunakan Indonesia adalah standing facility atau fasilitas kredit. Jadi standing facility ini adalah Bank Indonesia, karena ini khusus Indonesia, menempatkan dananya di bank konvensional ataupun bank syariah sesuai prinsipnya, mau prinsip konvensional ataupun syariah, untuk dia menjaga likuiditas dari sektor keuangan. Jadi Bank Indonesia kalau dirasa perlu dia bisa menempatkan dananya pada bank ataupun industri keuangan. Nah, itu adalah kebijakan moneter dan contoh kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia. Saya sangat yakin bahwa karena kebijakan moneter itu tidak selalu bersentuhan dengan masyarakat, seperti yang sudah disebutkan berkali-kali sebelumnya, kebijakan moneter mempunyai jeda waktu di mana itu harus dilakukan kebijakannya, diterapkan, dipatuhi oleh industri keuangan, baru terasa oleh kita sebagai masyarakat. Maka mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang belum dimengerti tentang kebijakan moneter ini. Kita boleh diskusikan itu di forum kelas virtual supaya dialog kita lebih hidup di kelas virtual. Terima kasih, itu untuk video singkat terkait dengan kebijakan moneter. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.